Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulaqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wal hasidin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Gusti Sajatinin mulia Allah azza wa jalla. Tak lupa salawat beserta salamnya kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, para ulama salafus soleh, jami'i auliya'illahi ta'ala wa jami'i masayikhina, khusus terkhusus Kanjeng Syekh Thaifur bin Isa bin Sulusian Abu Yazid Al-Bustami Qaddasallahu sirrah, dan Kanjeng Syekh Siti Jenar, dan hum juga sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dan diangkat menjadi umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, pertanyaan tadi di atas, pertanyaan tadi di depan, itu adalah pertanyaan yang sering disampaikan oleh di antara sebagian sedulur-sedulur sedayana. Sebenarnya apa yang ingin saya jawab pada kesempatan kali ini, itu adalah sesuatu hal yang sangat saya hindari. Saya merasa hal itu tidak perlu disampaikan. Makanya sebelum saya ngomong panjang lebar, ya Allah, sekiranya ternyata jawaban ini adalah salah menurutmu ya Allah, maka saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Dan saya mengucapkan hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dasar saya menyampaikan perkara yang seharusnya tidak disampaikan di publik ini, karena ada ilmu yang harus disampaikan secara umum dan ada ilmu yang harus disampaikan secara khusus, atau apapun itu dari bagian-bagian agama. Sebenarnya apa yang ingin saya jawab ini adalah perkara yang tidak perlu saya sampaikan di ranah umum. Tapi apa yang menjadi motivasi saya? Saya melihat tidak ada itikat baik dari seorang Imaduddin bin Sarman ini, atau Imaduddin bin Samun ini, yang selalu mengaku Imaduddin bin Utsman ini. Kami menunggu, terkhusus katakanlah kita berbicara yang baru-baru, kami menunggu tanggal 7 kemarin agar Iman menyelesaikan apa yang selama ini sering dia gaungkan terkait masalah pembatalan nasabah Alawi, untuk berdebat langsung dengan Robito di Robito Alawiyah. Lalu kami juga menunggu tanggal 10 kemarin bagaimana Iman bisa debat dengan pihak Robito Alawiyah di UIN Wali Songo Semarang. Tapi apa daya? Tapi apa yang kita lihat? Ternyata Iman sama sekali tidak datang, saudara. Dengan beribu-ribu alasan, begitupun dengan para jomos-jomos begal nasab ini terus melakukan pembelaan-pembelaan kepada seorang Iman ini, yang pada akhirnya mungkin walau alam mereka sampai memutus urat malunya sendiri karena membela yang dia junjung, tapi ternyata dia pengecut, saudara. Sebenarnya saya terpaksa menyampaikan jawaban ini. Kenapa si Sair Langit ini begitu sangat berani ketika menyampaikan sesuatu, percaya diri, paling merasa benar dan yang lainnya. Saya sampaikan alasannya pada kesempatan kali ini, dan ini sekali lagi perlu digarisbawahi. Ini dasar kekecewaan saya karena melihat si Iman Sarman ini sama sekali tidak bertanggung jawab atas apa yang ia keluarkan di depan umat Islam, yang pada akhirnya umat Islam semakin terpecah belah. Dan seperti apa yang sering saya sampaikan, selama ini mungkin kita hanya adu bacot, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa adu bacok, saudara. Begini, saudara, jika ada pertanyaan sama seperti pertanyaan tadi di depan, jawaban saya tolong dengarkan. Walaupun sebagaimanapun saya menjelaskan, ini akan sangat beresiko besar. Pertama, bagi para pembenci Mbah Alawi pada khususnya, begitupun membenci saya yang katakan membela para ulama-ulama di Mbah Alawi dan ulama-ulama pribumi yang lurus-lurus, itu tetap tidak merubah nilai mereka kepada saya. Karena pada hakikatnya hidayah taufik milik Allah. Sedulur-sedulur, kenapa saya selalu pede, percaya diri ketika menyampaikan sesuatu atau membela sesuatu, terkhusus terkait masalah urusan Mbah Alawi ini? Saya berguru langsung kepada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar. Saya berguru langsung kepada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar. Saya berguru langsung kepada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kanjeng Syekh Siti Jenar lahir di tahun 1400-an Masehi, dan usia beliau kurang lebih 91 tahunan. Jika kita berbicara dohir, kurunya terlalu jauh kepada saya, kurang lebih 500 tahunan.
Orang-orang yang tukang menganggap bahwasannya hal-hal seperti ini adalah hurapat, mereka pukul rata semuanya, itu resikonya pasti akan ditanggung oleh saya juga. Jadi itu sakarepmu, mau bilang saya hurapat, mau saya bilang berdusta, itu sakarepmu, bukan tugas saya. Dan saya tidak bisa memastikan seseorang untuk bisa percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya berguru pada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar kurang lebih dari tahun 2016-an. Secara dohir kami terpisah kurun usia yang sangat jauh. Kanjeng Syekh Siti Jenar itu lahir di tahun 1400-an Masehi kurang lebih. Usia beliau 91 tahunan kurang lebih. Sedangkan saya lahir tahun 88, itu kurun terpaut kurang lebih 500 tahunan. Itu. Apalagi kelompok-kelompok yang paling merasa sunnah, yang kita kenal kelompok-kelompok Wahabi, apalagi Wahabi takfiri. Jangankan kepada saya yang bukan siapa-siapa, mereka pun meragukan terkait masalah salah satu peristiwa Isra Mi'raj ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam saat beliau melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu jangankan kepada saya, mereka pun tidak akan percaya bagaimana ketika Hujatul Islam Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya terkait hadis-hadis yang kurang familiar. Bagaimana Imam Ghazali menjawab bahwasannya kurang lebih 200-an hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengkonfirmasi hadis-hadis tersebut langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, padahal kurunnya terpaut sangat jauh berbeda, saudara. Lalu jangankan saya yang bukan siapa-siapa, Syekh Ibnu Arabi ketika ditanya muridnya terkait masalah nama kitab, salah satu kitab yang dikarang oleh beliau yakni Fusus Al-Hikam, Syekh Ibnu Arabi menyampaikan bahwasannya nama kitabnya pun itu diberikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan antara Syekh Ibnu Arabi dengan baginda Nabi Muhammad SAW kurunnya terpaut jauh, saudara. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, ini sama sekali tidak mungkin sepertinya bisa berpengaruh kepada orang-orang yang sudah benci tetap benci, saudara. Jadi saya tidak pernah memaksa apakah kepada orang yang membenci saya, bahkan termasuk kepada orang yang satu ideologi dengan saya. Dan saya katakan sekali lagi, saya menggarisbawahi ini, saya sangat-sangat terpaksa menyampaikan ini karena sama sekali tidak ada itikat baik dari seorang Imaduddin bin Sarman. Dan saya akan sampaikan tujuan maksud saya menyampaikan ini kepada seluruh sembayangan. Begini, saudara, semenjak dari tahun 2016 kurang lebih, saya berguru kepada beliau. Jika saya ceritakan bagaimana perjalanan ruhania, bagaimana taroki yang saya jalankan, itu akan kepanjangan. Dan itu tidak penting saya sampaikan kepada Anda. Karena sebagaimanapun saya sampaikan sedetil apapun, maka itu tetap saja tidak bisa menjamin merubah pemahaman, pemikiran, dan memaksa Anda percaya kepada saya. Dan itu sama sekali tidak saya harapkan juga. Mau percaya syukur, tidak juga, tidak masalah. Seperti itu, saudara. Cuman saya hanya menjawab. Saya hanya menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Karena pertanyaan-pertanyaan model itu hanya beda redaksi bahasa. Itu sering disampaikan kepada saya. Itu kenapa saya selalu percaya diri, berani ketika katakanlah menyampaikan sesuatu atau membela sesuatu, termasuk kepada urusan sekarang masalah nasabah alawi. Ya karena saya berguru langsung kepada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar, dan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu nasabnya sedari dulu, apakah yang langsung disampaikan oleh beliau termasuk dalam buku manakib atau kitab manakib yang kami pegang, sedari dulu juga nasabnya seperti itu. Jadi redaksi saya melengkapi dari postingan saya kemarin, dari postingan saya hari kemarin ketika saya menyampaikan nasab beliau yang tersambung kepada Bang Alawi, yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pertegas sekarang, dengan terpaksa saya menyampaikan, saya bertanya langsung karena saya berguru langsung kepada beliau, Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar yang bernama asli Kanjeng Syekh Said Hasan Al-Husaini bin Datuk Solih atau Said Solih, yang dimana beliau juga memiliki nama lain seperti Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brid, Syekh Abdul Jalil, Syekh Sunan Jepara, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yarzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Al-Imran ayat 169.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, maslahat dunia wa akhirat. Yang salah syariatnya dari kebodohan saya, yang benar hakikatnya dari ridho dan kasih sayang Allah. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari apa yang saya sampaikan tadi dari awal, dan ini adalah penyampaian yang bikin saya harus banyak-banyak istighfar, karena saya membuka sesuatu di ranah publik yang tidak seharusnya saya sampaikan di ranah publik itu sendiri. Saya hanya kasihan kepada kalian. Saya hanya kasihan kepada kalian yang mendukung si Iman. Gitu. Karena udahlah. Saya doakan kalian, semoga kalian disatu golongkan oleh Allah dunia dan akhirat. Dengan si Iman, dengan si Gupron, dengan si Gembul, dengan si Botak Pleren, Fuad Botak Pleren, dan juga siapapun si Sugeng, siapa itu lagi, siapapun itu yang ada di kelompok si Iman, terkhusus dalam urusan visi misi membatalkan Nasabah Alawi, saya doakan semoga kalian disatu golongkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Dan jika kalian ingin minta bukti kepada saya terkait masalah pernyataan saya berguru langsung kepada Guru Agung Kanjeng Saya Siti Jenar, saya insya Allah syariatnya bisa memberikan kaifiah tirakatnya. Jika kalian ingin bertemu langsung dengan Guru Agung kami, Kanjeng Saya Siti Jenar, masalah hakikat ijabah milik Allah. Tapi insya Allah syariatnya, asal kalian menjalankan tirakatnya dengan benar, insya Allah Allah ijabah. Mudah-mudahan kalian bisa dipertemukan dengan Guru Agung Kanjeng Saya Siti Jenar, salah satu Guru Agung di tarekat kami, tarekat Thaifuriyah, yang dimana isbatnya kepada pucuk utamanya, yakni Kanjeng Syekh Thaifur bin Isa bin Sulaiman Abu Yazid Al-Bustami Qaddasallahu sirrah. Silakan saya tunggu di sini. Pintu majelis saya terbuka. Pintu majelis saya terbuka bagi siapapun yang berniat baik. Jika kalian minta bukti dan kalian sanggup menjalankan kaifiahnya, kalian sanggup menjalankan tarbiyahnya, kalian sanggup menjalankan syarat-syaratnya, silahkan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah. Jika kalian minta bukti terkait masalah keguruan saya langsung kepada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar, terkhusus dalam urusan thariqah. Karena dalam urusan syariat, saya memiliki guru-guru dohir yang berhadapan langsung, yang dimana saya juga masih hidup dan guru dohir saya juga masih hidup. Ya, ini pahami, jangan salah tafsir seperti itu. Dan satu lagi sebelum saya tutup, awal-awal perjalanan saya dalam bertaroki, ketika saya dipertemukan dengan Guru Agung Kanjeng Saya Siti Jenar, bentuk ikhtiar saya ada, takut setan nyiliwuri kalau kata orang Sunda. Karena Saya Siti Jenar wali, bukan nabi. Karena hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa diserupai oleh setan. Saya konfirmasi lebih dari 3 kali, tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Bahkan petunjuk-petunjuknya, segala apapun yang diajarkan oleh beliau sesuai dengan syariat agama Allah, ahlu sunnah wal jamaah. Dan saya konfirmasi kepada salah satu guru dohir saya, yang itu adalah tempat di mana saya pertama mondok. Dan beliau mengamini, beliau menyebutkan, Ujang, bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus Ujang syukuri. Seperti itu, saudara. Allahumma ja'al hadal alama sugiran amamana wa da'a ismaka yaqifu da'iman fi qulubina kullu syai'in halikun illa wajha rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamil lana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 500 tahun kemudian setelah sepeninggalku, maka akan banyak orang yang mencari ajaranku. Jangan sembarangan mengikuti siapapun itu yang mengaku muridku. Jika dia berkata tidak perlu sholat dan menyepelekan perkara yang diwajibkan agama, maka itu bukanlah murid atau pengikutku. Karena murid atau pengikutku itu adalah yang benar-benar memegang syariat agama dengan baik. Ingatlah, syariat tanpa hakikat adalah kesia-siaan, dan hakikat tanpa syariat adalah zindik. Aku adalah pengamal ajaran wahdatul wujud, ittihad, hulul, atau manunggaling kaulo Gusti. Tapi ingat, ajaran sejati itu bukan ajaran yang dipahami oleh orang-orang yang gagal paham terhadap ajaran itu sendiri. Ikutilah pengikutku yang benar dalam mengajarkan ilmu tersebut. Karena ajaran itu adalah ajaran sejati, penutupnya semua ilmu, dan pembukanya segala rahasia di dalam kehidupan ini.